Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dameyaro Hareva, sebagai mantan pekerja lapangan, ia merasa kesulitan dalam mengatur pola hidup secara sehat. Sebab pola tidurnya sering dirasa kurang karena harus begadang. Kemudian, ini juga berdampak pada pola makannya. Hingga tiba-tiba ia jatuh sakit. Pak Dameyaro merasakan lemas pada tangan dan kaki kanannya. Dan ia didiagnosis terkena stroke. Mari belajar dari kisahnya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja di Go Healthy. Kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Hai, apa kabar? Kabar baik. Nah, kami bertiga akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Mari kita belajar dari kisahnya narasumber kami kali ini ya, namanya Pak Hareva. Pak Hareva, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, Baik. Semangat ya Pak? Semangat. Jadi Pak Hareva ini sekarang sedang fokus untuk pemulihan ya Pak ya? Iya, sekarang sudah di rumah, kegiatannya hanya fokus berjuang untuk menyambut pulih kembali supaya bisa pulih seperti sedia kala. Stroke itu sudah tahun 2021 yang lalu hingga sekarang. Berat Pak? Iya, sangat berat. Sangat berat ya. Sehingga secara finansial sekarang sudah tidak lagi seperti dulu, kesehatan sudah hilang, dan saya hidup di tengah masyarakat itu saya merasa terbuang, merasa terhina, seperti disepelekan orang. Tapi satu hal sekarang saya sudah ambil hikmahnya, saya terima, dan mungkin dulu ini kelelahan saya tidak menjaga pola makan, menjaga kesehatan karena setiap hari bekerja begitu. Apakah Bapak masih ingat hari kejadian pada saat Bapak terkena stroke? Kegiatan saya terakhir itu jadi driver online, ojek, ya motor. Saya itu sedang mengantar penumpang ke daerah Cengkareng. Setiba di lokasi saya turunkan penumpang saya itu, maka sudah turun penumpang saya, maka saya merasakan kaki sebelah kanan berat, nggak bisa diangkat. Tangan sebelah kanan sudah kesemutan. Lalu saya berhenti di situ, ada warung. Saya tanyakan dengan orang, Pak, saya kenapa ya? Kaki saya berat sekali, nggak bisa diangkat. Tangan saya udah kesemutan. Lalu kata warung itu, Pak istirahat dulu. Lalu dikasih air putih, suruh minum. Dia katakan, hati-hati Pak, ini bisa gejala stroke nantinya. Saya matikan aplikasi, bergegas pulang ke rumah ke Pasar Kemis di Perumahan Kota Bumi. Sekitar jam 3 siang kejadian. Sampai rumah itu sekitar jam 8 malam, lalu saya dibawa ke klinik. Pada saat di klinik itu, dicek itu 240/130. Tensi 240? 240. Lalu saya diberikan obat oleh dokter di klinik. Setibanya saya di rumah, lalu minum obat itu, lalu saya pegang air gelas itu, satu gelas itu jatuh di tangan saya, nggak bisa lagi memegang. Udah nggak ada tenaga ya Pak, tenaga lagi, karena stroke itu dari jam 3, maka udah merambat, saraf itu udah terganggu, tidak bisa mengangkat gelas air minum, jatuh pecah. Sehingga keluarga semalam itu juga saya dilarikan ke salah satu rumah sakit di Tangerang. Ditemukan ada apa Pak dari hasil CT scan-nya Pak? CT scan itu ada beberapa penyumbatan di kepala saya itu. Saya gangguan itu tangan sebelah kanan, lumpuh, kemudian kaki sebelah kanan. Berarti saat itu tegak ya Pak, diagnosis Bapak mengalami stroke sumbatan. Betul. Dengan tensi 240/130. Lalu dari hasil pemeriksaan lain ditemukan apa lagi nih Pak yang tinggi? Gula darahnya memang belum itu kan saya sudah menderita diabetes. Waktu
Waktu itu 214. Oke. Oh, ada riwayat Oke, diabetes. Ya, ada jadi riwayat. Bapak memang sudah punya riwayat diabetes ya Pak? Betul. Kalau tensi bagaimana Pak? Baru pertama kali ketahuan tinggi saat serangan stroke atau sebelumnya jauh sebelumnya sudah diketahui Udah tahu ada punya tensi tinggi? Ya memang sebelum itu sudah pernah saya memeriksa di puskesmas, memang tensi itu sudah di angka 190. Sejak usia? Sejak Udah lama itu? usia 45 tahun ya. Oke. Tapi Oh, saat itu kan kalau sakit aja ke puskesmas periksa kasih obat. Setelah itu nanti udah enak, tidak Nggak lagi minum obat meriksa. lagi. Minumnya nggak, Oke, jadi obatnya nggak dilanjutkan. Bapak Gitu. sebelum 10 tahun sebelum terkena serangan stroke sudah ada hipertensi. Betul. Lalu gak lama juga udah ada diabetes. Betul. Tapi minum obatnya saat itu gak rutin ya Pak? Tidak rutin. Hanya berdasarkan gejala yang Bapak rasakan. Betul. Akhirnya Bapak mengalami serangan stroke. Betul ya Pak? Betul. Oke. Pak, sekarang dampak yang masih tersisa apa nih Pak? Tangan saya boleh lihat pergerakannya seperti apa? Kalau tangan ini saat ini masih kaku, sangat sulit digerakkan. Di dalam sini seperti ada karet. Ada yang Kalau nahan ya Pak? ditarik ke atas itu Berat sakit. sekali itu. Berat. Oh, sakit ini Pak? Sakit, kaku dan agak sakit. Oke, kita ingin lihat Bapak berjalan. Bapak Boleh, boleh Pak? tolong berdiri Pak, dibantu sama Kang Ronald. Kalau sehari-hari harus pakai tongkat atau apa Pak? Sudah melepas tongkat selama 6 bulan yang lalu. Oke. Jalan masih terseok-seok. Oh, ini berat ya Pak ya? Kaki Sangat berat sangat kalau berat. diangkat ini memang. Terlihat berat dan Oh, masih iya, kaku ya Pak. Oke, cukup Bapak. Oke. Belajar mandirilah supaya cepat pulih kembali, berlatih. Saya terus. senang dengan semangat Bapak. Oke, Amin. menjemput pulih, tapi Ya. ingat ya Pak, faktor pemicu serangan stroke seperti tensi, gula Ya. darah, kolesterol, asam urat harus terkendali agar Betul. jangan sampai terkena stroke berulang. Betul. Nah tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek nih Pak. Bapak sendiri ya bisa melihat dan kita bahas bersama, ternyata gula darah sewaktu Bapak masih ada di angka 187. Ya. Ini masuk ke dalam kategori pradiabetes. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita lihat hasil cek tensinya sudah bagus, pertahankan. Bapak gak boleh lepas obat tensi atas kemauan sendiri ya Pak. Baik. Karena tensi ini harus dijaga. Kalau Bapak lepas obat, nanti tensi semakin meningkat, nanti khawatirnya serangan stroke berulang. Baik. Lalu kita lihat hasil pemeriksaan berikutnya. Asam uratnya tinggi nih Pak. Karena pada pria harusnya di bawah 7. Asam urat yang tinggi ini bisa merusak pembuluh darah dan memicu pengentalan darah. Lalu yang terakhir kadar kolesterolnya sudah bagus, sudah dalam keadaan terkendali. Tentunya di sini saya dan Mas Boyke ingin memberikan solusi yang tepat untuk Bapak. Obatnya diteruskan, Baik. latihan secara rutin. Siap. Lalu yang ketiga, untuk mencegah terjadi serangan stroke berulang, menjaga angka-angka tersebut terkendali, Bapak dan pemirsa di rumah bisa tambahkan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang digunakan di luar tubuh, terutama pada pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada 2 pembuluh darah nadi yang ketika disinari dengan teknologi laser, maka bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Lebih jauh lagi nih Pak, kalau Bapak pakai secara rutin, bermanfaat untuk bantu kendalikan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Sehingga faktor pemicu terjadi serangan stroke berulang ini bisa kita tekan. Cara kerjanya adalah ketika sinar laser mengenai pembuluh darah nadi, maka dinding pembuluh darah akan menghasilkan sebuah zat alami nih Pak. Namanya adalah nitric oxide. Zat NO ini ikut beredar ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah, dan bekerja dengan membuka pembuluh darah. Sehingga aliran darah berjalan dengan lancar. Nah, ketika Anda memiliki aliran darah yang baik, pastikan juga Anda mengkonsumsi antioksidan. Terutama untuk para penyintas stroke, penting pemirsa, antioksidan akan membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Jadi, terapkan solusi sehat luar dan dalam Pak namanya. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser untuk bantu mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan pada saat bersamaan konsumsi antioksidan untuk membantu pemulihan menjadi lebih optimal lagi. Jadi pemirsa sudah jelas ya, jaga kesehatan darah. Bagi mereka yang sudah terkena stroke, jangan putus asa ya. Kita bisa tambahkan dalam hidup kita sebagai bagian dari gaya hidup, yaitu teknologi laser dan juga suplemen yang mengandung antioksidan
kemudian juga vitamin dan mineral dalam satu kemasan. Dan itu bisa membuat baik pasien-pasien stroke ataupun pasien-pasien dengan gangguan kekentalan darah seperti diabetes, hiperkolesterol, kemudian asam urat yang tinggi, trigliserid yang tinggi, itu bisa terbantu. Ayo kita manfaatkan kesempatan kita ke depan ini untuk hidup jauh lebih sehat. Oke? Ini solusi sehatnya adalah tentu saja lakukan pola hidup sehat, ya. Dan gunakan teknologi laser dari luar dan juga konsumsi suplemen yang lengkap, antioksidan, vitamin, dan juga mineral. Gitu kan ya, jadi dari luar nih seperti yang saya gunakan, ini namanya teknologi laser, ini namanya adalah AccuLaser. Nah dari dalam rutinlah Anda mengonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10. 2 kali sehari dipakai, 2 tablet sehari dikonsumsi. Nah keduanya akan bekerja sama, efektif untuk meningkatkan kesehatan. Jadi Anda terhindar dari stroke atau stroke yang berulang, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Silakan dapatkan informasi mengenai AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10. Silakan konsultasikan kondisi kesehatan Anda sekarang juga ya ke nomor yang ada di layar TV. Atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi kafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Jadi pemirsa, yuk tingkatkan kesehatan Anda dari luar dengan menggunakan AccuLaser dan dari dalam dengan mengonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Ya, setelah ini kami punya info sehat penting untuk Anda simak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa masih di Go Healthy dan sekarang kami punya info sehat buat Anda ya. Ini buat laki-laki, buat para pria. Nah, ini kita belajar di kisahnya Pak Hareva. Jadi infonya adalah faktor resiko stroke pada pria yang sering dilupakan. Jadi pemirsa, kalau kita ngomong satu hormon laki-laki adalah hormon testosteron. Pasti bayangan orang tuh arahnya ke arah hubungan suami istri. Tidak ya. Jadi pemirsa, yang namanya selain daripada pengentalan darah yang diakibatkan oleh karena tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, gula yang tinggi, ternyata itu si testosteron juga berpengaruh terhadap kondisi pembuluh darah. Ya, bahkan pada penelitian dikatakan bahwa orang yang testosteronnya rendah, resiko terkena stroke sampai 3 kali lipat. Loh kok bisa begitu ya? Ya, karena apa? Karena ternyata testosteron yang rendah ini mengakibatkan yang namanya obesitas sentral. Jadi perutnya gemuk. Makanya kalau pria-pria dengan perutnya gendut, kita juga harus mulai berpikir. Saya juga sudah mulai berpikir, aduh kalau sampai perut saya gemuk berarti testosteron saya rendah. Dan testosteron yang rendah itu juga mengakibatkan apa? Hormon yang namanya kolesterol jahatnya naik. Ya, kolesterol baiknya HDL turun, LDL naik, HDL turun. Dan
gabungan itu semua mengakibatkan terjadi kerusakan-kerusakan pada endotel pembuluh darah. Ya, dan kalau pembuluh darah endotelnya itu sudah mulai rusak, siap-siap semua di situ akan terjadi perlengketan, ya, lemak, ya, sehingga terjadilah pembuluh darah yang menyempit, kemudian bisa terjadi pengentalan darah. Dan kalau sudah pengentalan darah, ya, apa yang terjadi? Maka dia bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke kalau menyumbatnya di pembuluh darah otak, kalau di pembuluh darah jantung terjadi serangan jantung, kalau di pembuluh darah keperkasaan, gangguan keperkasaan, kalau di ginjal, gagal ginjal. Semuanya tidak menyenangkan. Jadi mesti gimana dong? Jaga testosteron Anda jangan turun. Gimana caranya? Caranya mudah, yaitu dengan jalankan pola hidup sehat. Ya, terutama hindarkan itu yang namanya yang bisa menurunkan testosteron apa? Merokok. Kemudian begadang. Kenapa begadang? Begadang itu meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kronis, ya. Kemudian ya itu tadi makanan sehat apa? Lemak, gorengan, santan semuanya dihindarkan. Tapi kan susah ya. Kita hidup ini kan nggak bisa lah olahraga harus tiap hari 30 menit, manajemen stres. Ya udah, tambahkan teknologi dong ke dalamnya. Ke dalam kehidupan kita. Teknologi apa? Yang teknologi yang itu khusus untuk darah dan pembuluh darah kita agar supaya tidak kental, yaitu teknologi laser dan teknologi yang namanya suplemen. Oke? Stroke-nya menyerang dadakan betul, tapi faktor penyebabnya tidak dadakan. Ini diakibatkan karena gaya hidupnya nggak baik ya Pak dulu ya Pak? Betul. Makannya nggak bagus dulu ya Pak? Jadi dulu waktu bekerja itu kan namanya kita di jalanan kan. Di jalan, pinggir jalan itu banyak makanan-makanan yang mengandung minyak. Apa aja deh gitu ya? Oh, Jadi makan nggak bagus dulu. betul. Tidur Bapak dulu kurang nggak Pak? Kegiatan terakhir itu driver online ojek. Ya, kalau di rumah berangkat pagi pulang malam tidak lagi memikirkan kesehatan. Udah nggak dipikirkan ya. Jadi pulang malam, Baik. kurang istirahat. Pagi-pagi udah berangkat lagi. Pagi berangkat lagi, begitu Baik. terus menerus. Ya, itu jadi makan nggak bagus. Ya, Tidur juga nggak bagus kualitasnya. betul. Artinya boleh nggak saya mengasumsikan Bapak dulu nggak olahraga? Ya itu yang terjadi lah, Tuh, karena kan? kita pagi-pagi berangkat pulang malam, sehingga tidak ada lagi waktu kita untuk olahraga. Stresnya tinggi nggak sih Pak dulu Pak? Iya memang saya ini dulu ya, karena kegiatannya itu banyak dipikirin, pengen ini, pengen itu. Karena Oke. apalagi saya udah punya tanggungan, masih Ya. ada anak sekolah, dan kehidupan keluarga Ya, begitu. baik. Pak Hareva, stroke ini menurut Bapak berat atau berat sekali Pak? Ya kalau stroke ini setelah saya alami sih ini penyakit yang sungguh berat sekali. Berat ya, sekali. Penyakit stroke ini ibaratnya mayat hidup. Bagi saya ini penyakit ya kita terima aja dan kita berjuang untuk Penting fokus untuk kembali pulih. menjemput pulih. Ingat, stroke ini terjadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Bisa berupa sumbatan maupun pecah pembuluh darah. Betul. Oleh sebab itu, upaya dalam menjaga aliran darah di otak ini harus diupayakan setiap hari sampai sepanjang hayat. Salah satu yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser yang memiliki ekstensi yang digunakan di dalam rongga hidung. Tujuannya adalah agar pembuluh darah di otak menjadi lebih sehat. Aliran darahnya berjalan dengan lancar, sehingga bisa membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik, mencegah terjadinya serangan stroke berulang, mencegah kepikunan, dan membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Ingat ya, penggunaan teknologi laser ini nggak harus tunggu sakit. Jadi untuk Anda yang belum terkena serangan stroke pun, sudah saatnya Anda pakai teknologi laser beserta dengan ekstensi berupa intranasal. Nah, agar mengoptimalkan proses pergerakan Bapak menjadi lebih baik, ada teknologi NMES,
muscular electrical stimulation yang bersinergis dengan teknologi laser dalam satu alat. Bisa diletakkan pada otot yang ingin Anda latih pemirsa. Tujuannya apa sih? Stimulus yang diberikan akan mengaktifkan kembali saraf dan otot. Sehingga proses pemulihan menjadi lebih baik. Karena saat distimulus terjadi pergerakan pasif. Nantinya pergerakan yang hadir kembali ini akan memberitahukan kepada sel saraf bahwa ini sudah aktif dan siap dilatih kembali. Sehingga proses pemulihannya bisa menjadi lebih optimal. Jadi dari sisi darah, pembuluh darah kita optimalkan, dari sisi pergerakan juga dibantu dengan teknologi NMES. Lalu untuk mencukupi kebutuhan zat gizi seperti antioksidan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh penyintas stroke, Anda dapat konsumsi suplementasi yang tepat. Suplementasi yang mengandung, contohnya ya Pak ya, astaxanthin dari alga merah, lalu ada resveratrol. Nah ini bisa membantu proses pemulihan saraf menjadi lebih baik. Terapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar dengan menggunakan teknologi laser, dari dalam mencukupi kebutuhan antioksidan agar Anda bisa menjemput pulih dengan lebih maksimal. Yuk, kita jalankan yang namanya 4 pilar hidup sehat. 1, pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, pola olahraga. 2, check up kesehatan supaya kita tahu sekental apa sih darah kita, kolesterol, asam urat, tensi, kemudian juga yang namanya trigliserid ya, dan juga gula. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Dan jangan, udah sembuh. Tidak. Hipertensi, diabetes itu seumur hidup. Kecuali dokternya yang menjalankan, ya silahkan diturunkan karena Anda sudah baik. Dan yang keempat, tambahkan teknologi. Satu alat teknologi laser itu sudah ada teknologi akupunturnya, teknologi lasernya itu sendiri, teknologi yang dimasukkan, teknologi yang namanya intranasal, untuk otot-ototnya juga teknologi NMES. Dan satu lagi, teknologi suplemen. Karena kita membutuhkan suplemen yang cukup antioksidan, vitamin, dan mineral. Oke? Apakah Pak Hareva akan mengupayakan menggunakan teknologi laser, Pak? Saya upayakan sebaik mungkin memakai teknologi ini dengan penjelasan tadi cukup jelas bahwa ini teknologi ini ke depan salah satu teknologi yang terdepan untuk memulihkan kesehatan kita, khususnya orang stroke dan diabetes dan penyakit-penyakit lainnya, karena cara kerjanya dia membuka pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, sehingga alat ini alat yang sangat bagus untuk kita memulihkan kesehatan kita. Demikian. Dan yang terakhir, apakah Bapak akan mengupayakan untuk mengonsumsi suplemen yang lengkap antioksidan, vitamin, dan mineral, Pak? Saya upayakan sebaik mungkin setiap hari saya konsumsi suplemen. Baik, terima kasih Pak Hareva. Bapak terima kasih untuk kehadirannya ke Go Healthy dan semangat terus Pak, jangan sampai Bapak patah semangat. Siap. Ya, karena semangat dan harapan adalah setengah dari penyembuhan itu sendiri. Pemirsa, kisah dari Pak Hareva harus menjadi pelajaran hidup ya buat kita semua yang menyaksikan. Nah, makanya jaga kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan AccuLaser dan rutin mengonsumsi suplemen Evolife AS10. Karena keduanya ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan kita. Ya, nah keduanya bisa Anda dapatkan di Gogomol pemirsa yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi. Dan satu-satunya distributor resmi AccuLaser dan Evolife AS10. Nah sebagai informasi ya, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim riset dan development Gogomol kini menghadirkan suplemen yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, kombinasi sinergis antara laser dan antioksidan, vitamin juga mineral ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan dan membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah yang tinggi. Karena jika semua terkendali, komplikasi bisa kita hindari. Jadi pemirsa, ayo dapatkan informasi mengenai AccuLaser dan Evolife AS10. Silakan ya, konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV atau boleh dapatkan keduanya dengan cara mengunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, usia memang nggak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan.
Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan meningkatkan kesehatan kita dari luar dengan menggunakan AccuLaser, dan dari dalam dengan rutin mengonsumsi Evolife AS10. Ya, pemirsa, kami pamit, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode Go Healthy selanjutnya. Semuanya semangat hidup sehat. Pada saat terkena stroke itu bagian tubuh sebelah kanan saya itu kesemutan dan mengalami gejala seperti lampu akan mati, seperti on off. Jadi sesaat kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh kita, tapi di waktu lainnya lagi itu kita sudah kehilangan kontrol atas tubuh kita. Saat divonis terkena stroke itu saat serangan, tensi saya 190. Kolesterol 353. Pola tidur lebih baik, tidur juga lebih berkualitas, dan saat bangun terasa lebih segar tubuh, kondisi emosional psikologis juga lebih baik. Tensi terakhir saya cek itu di 117/70. Kemudian kolesterol di bawah 170 atau 165. Terima kasih AccuLaser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.